Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Olive, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menangkap wawasan pemasaran dengan bab 3 yang berjudul mengumpulkan informasi dan perkiraan permintaan. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Larasati, dengan nomor mahasiswa 2119311069. Selanjutnya ada Kristina Anggraeni dengan nomor mahasiswa 2119311073. Selanjutnya ada Dendrito Trinovianto dengan nomor mahasiswa 2119311090. Dan yang terakhir ada Uma Syariatul Jana dengan nomor mahasiswa 2119311007. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang komponen sistem informasi pemasaran modern. Tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi perubahan pasar yang signifikan jatuh kepada bagian pemasaran suatu perusahaan, di mana mereka memiliki keuntungan atas tugas ini, yaitu yang pertama, metode disiplin untuk mengumpulkan informasi. Kemudian yang kedua ada waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mengamati pesaing. Jadi di sini beberapa perusahaan itu memiliki sistem informasi pemasaran yang memberikan detail kaya tentang keinginan, preferensi, dan perilaku pembeli. Selanjutnya yaitu pemasaran memiliki informasi variasi pola konsumsi di lintas negara dan dalam negara. Secara tahunan per kapita, misalnya orang Irlandia mengkonsumsi coklat terbanyak sebesar 24,7 pon. Selanjutnya ada Ceko dengan bir terbanyak sebesar 131,7 liter. Selanjutnya ada anggur paling banyak itu di Prancis sebesar 45,7 liter, dan orang Yunani yang paling banyak merokok itu sebesar 4.313. Setiap perusahaan harus mengatur dan mendistribusikan aliran informasi yang berkelanjutan kepada manajer pemasaran. Jadi sistem informasi pemasaran terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, mengurutkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. Selanjutnya yaitu catatan internal. Untuk menemukan peluang penting dan potensi masalah, manajer pemasaran itu mengandalkan laporan internal pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, utang, dan piutang. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu siklus order to payment. Jantung dari sistem rekaman internal adalah siklus order to payment. Perwakilan penjualan, dealer, dan pelanggan mengirim pesanan ke perusahaan. Departemen penjualan menyiapkan faktur, mengirimkan salinan ke berbagai departemen, dan back order item di luar stok. Barang yang dikirimkan menghasilkan dokumen pengiriman dan penagihan yang masuk ke berbagai departemen. Karena pelanggan mendukung perusahaan yang dapat menjanjikan pengiriman tepat waktu, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah ini dengan cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran membutuhkan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang penjualan saat ini. Seperti halnya Walmart mengoperasikan gudang data, penjualan, dan inventaris yang mencakup data setiap item untuk setiap pelanggan, setiap toko, bahkan setiap hari, dan menyegarkannya kembali setiap jam. Perusahaan yang memanfaatkan cookie dengan baik, catatan penggunaan situs web yang disimpan di browser pribadi adalah penggunaan cerdas dari pemasaran yang ditargetkan. Banyak dari konsumen senang bekerja sama, jadi tidak hanya mereka tidak menghapus cookie mereka, tetapi mereka juga mengharapkan daya tarik dan penawaran pemasaran yang disesuaikan setelah mereka menerimanya. Namun, pemasar harus hati-hati menginterpretasikan data penjualan
untuk menghindari menarik kesimpulan yang salah. Selanjutnya yaitu database, pergudangan, dan penambangan data. Ledakan data yang dibawa oleh pematangan internet dan teknologi seluler memberi perusahaan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melibatkan pelanggan mereka. Ini juga mengancam akan membanjiri para pengambil keputusan. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu marketing intelligence. Yang pertama yaitu sistem kecerdasan pemasaran. Sistem kecerdasan pemasaran itu sendiri adalah serangkaian prosedur dan sumber yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi sehari-hari tentang perkembangan di lingkungan pemasaran. Sistem rekaman internal memasok data hasil, tetapi sistem intelijen pemasaran memasok data yang terjadi. Di sini manajer pemasaran mengumpulkan kecerdasan pemasaran dengan membaca buku, surat kabar, dan publikasi perdagangan, serta berbicara dengan pelanggan, pemasok, distributor, dan manajer perusahaan lainnya. Dan yang terakhir yaitu memantau media sosial online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Christina Anggraini. Saya, Christina Anggraini, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Slide berikutnya adalah tentang 8 tindakan yang memungkinkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kecerdasan pemasaran. Poin pertama yaitu melatih dan memotivasi tenaga penjual untuk melihat dan melaporkan hal baru. Maksud dari poin ini adalah perusahaan harus menjual kekuatan penjualannya. Jadi tenaga penjual di sini berperan sebagai intelijen atau orang yang mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi bisa dilakukan dengan mengamati cara-cara inovatif pelanggan dalam menggunakan produk dan menyarankan ke pelanggan tentang produk baru. Yang kedua adalah jaringan secara internal dan eksternal. Hal ini dilakukan perusahaan agar jaringan mereka dapat mencakup pasar yang lebih luas lagi, dan juga sistem kerja di perusahaan semakin ditingkatkan ke tahap yang lebih baik, serta dengan melihat perbandingan antara produk perusahaan kita dengan produk pesaing akan dapat meningkatkan kualitas produk kita menjadi lebih baik lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara perusahaan membeli produk pesaing, menghadiri open house dan pameran dagang, membaca laporan yang dipublikasi pesaing, meningkatkan komunikasi dengan karyawan, mengumpulkan iklan pesaing, berkonsultasi dengan pemasok, dan mencari berita tentang pesaing. Yang ketiga, menyiapkan sebuah panel laporan pelanggan. Yang keempat, memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lainnya untuk melewati kecerdasan penting. Contohnya, produsen makanan Conagra yang menggabungkan data dari pengecernya, yaitu Safeway, Kroger, dan Walmart. Conagra mengetahui bahwa banyak ibu beralih ke makanan ringan untuk menghemat waktu ketika anak mereka sudah mulai sekolah. Hal ini memberi dampak adanya peluncuran kampanye Season of Mom untuk membantu pedagang kelontong menyesuaikan diri dengan pergeseran musiman dalam kebutuhan rumah tangga. Yang kelima, pekerjaan ahli eksternal untuk mengumpulkan kecerdasan. Banyak perusahaan yang menyewa spesialis untuk mengumpulkan kecerdasan pemasaran. Hal ini dilakukan perusahaan dengan sesering mungkin mengunjungi cabang toko mereka untuk melihat respon karyawan terhadap pelanggan, kualitas produk mereka yang dijual di toko, kesegaran makanan, kebersihan kamar mandi, dan tingkat stok. Yang keenam, memanfaatkan sumber daya data yang terkait pemerintah. Contohnya di Amerika Serikat, Biro Sensus Amerika Serikat memberi tampilan mendalam tentang ayunan populasi, kelompok demografis, migrasi regional, dan perubahan struktur keluarga untuk membantu perusahaan menganalisis pasar, memilih lokasi situs, dan menargetkan pelanggan secara efektif. Yang ketujuh, informasi pembelian dari perusahaan penelitian dan vendor luar. Hal ini dilakukan perusahaan dengan
dengan mengumpulkan informasi tentang penjualan produk dan paparan konsumen terhadap media. Perusahaan juga mengumpulkan data panel konsumen. Dapat juga dilakukan dengan menawarkan serangkaian produk yang nantinya digunakan untuk memantau percakapan pelanggan dari berbagai sumber sosial, seperti online dan internal. Yang kedelapan, mengumpulkan kecerdasan pemasaran di internet. Hal ini dilakukan dengan melihat papan tinjauan pelanggan online, forum diskusi, ruang obrolan, dan blog yang digunakan untuk mendistribusikan pengalaman atau evaluasi satu pelanggan kepada pembeli potensial lainnya. Dan tentunya juga kepada pemasar yang mencari informasi. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan kecerdasan pemasaran di internet. Hal ini merupakan tindakan ke-8 dari 8 tindakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemasaran. 5 sumber untuk menemukan kelebihan dan kelemahan produk pesaing secara online, yaitu yang pertama, forum ulasan barang dan layanan pelanggan independen. Forum independen mencakup situs web seperti redditall.com dan bizred.com. Contohnya yaitu bizred.com yang mengumpulkan jutaan ulasan konsumen tentang toko dan produk setiap tahun untuk melihat apakah pelanggan puas dengan produk dan layanan yang diberikan oleh perusahaan. Ulasan yang diberi didapat dari anggota yang sukarela memberikan ulasan atau dapat bertanya secara langsung dari pelanggan saat mereka membeli produk tersebut. Yang kedua, distributor atau situs umpan balik agen penjualan. Situs umpan balik ini menawarkan ulasan produk atau layanan positif dan negatif. Contohnya yaitu Amazon.com yang menawarkan peluang umpan balik interaktif di mana pembeli, pembaca, editor, dan lainnya dapat meninjau semua produk di situs mereka. Yang ketiga yaitu situs combo yang menawarkan ulasan pelanggan dan pendapat ahli. Situs kombinasi ini terkonsentrasi dalam layanan keuangan dan produk berteknologi tinggi yang membutuhkan pengetahuan secara profesional. Contohnya, zdnet.com yang menawarkan evaluasi pelanggan dan ahli terhadap produk teknologi berdasarkan kemudahan penggunaan, fitur, dan stabilitas. Yang keempat yaitu situs keluhan pelanggan. Situs keluhan pelanggan dibuat terutama untuk pelanggan yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya, planetfeedback.com yang memungkinkan pelanggan untuk menyuarakan pengalaman yang tidak memuaskan dari apa yang sudah mereka dapatkan dari pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang kelima yaitu adalah blog publik. Ada puluhan juta blog dan jejaring sosial yang menawarkan pendapat pribadi, ulasan, peringkat, dan rekomendasi tentang hampir semua topik. Contohnya, Pushmetric Nielsen yang menganalisis blog dan jejaring sosial untuk wawasan tentang statement dan ancaman konsumen terhadap merek yang mungkin muncul secara online. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita akan masuk ke materi menganalisis macro environment. Kebutuhan dan tren. Patch atau pudar. Pudar adalah tidak dapat diprediksi, berumur pendek, dan tanpa signifikansi sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang kedua adalah tren. Arah atau urutan peristiwa dengan momentum dan daya tahan. Tren lebih dapat diprediksi dan tahan lama daripada pudar. Tren mengungkapkan bentuk masa depan dan dapat memberikan arah yang strategis. Dan yang ketiga adalah megatrend. Megatrend adalah perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang besar, lambat terbentuk, dan sekali di tempat. Mempengaruhi kita selama beberapa waktu, antara 7 dan 10 tahun atau lebih lama. Selanjutnya adalah mengidentifikasi pasukan utama. Perusahaan harus memantau 6 kekuatan utama di lingkungan yang luas. Yang pertama adalah demografi. Demografi, pantauan pemasar faktor demografis adalah
populasi, termasuk ukuran dan tingkat pertumbuhan populasi di kota, wilayah, dan negara, distribusi usia, dan campuran etnis, tingkat pendidikan, dan pola rumah tangga. Selanjutnya adalah ekonomi. Daya beli tergantung pada pendapatan konsumen, tabungan utang, dan ketersediaan kredit, serta tingkat harga seperti yang ditunjukkan oleh kemerosotan ekonomi baru-baru ini. Daya beli yang berfluktuasi sangat mempengaruhi bisnis, terutama untuk produk yang ditujukan untuk konsumen berpenghasilan tinggi dan relatif sensitif harga. Dan yang ketiga adalah sosial budaya. Dari lingkungan sosial kultural kita, hampir tidak sadar pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan kita kepada diri kita sendiri, orang lain, organisasi, masyarakat, alam, dan alam semesta. Selanjutnya adalah alam. Di Eropa Barat, pihak-pihak hijau telah menekan untuk tindakan publik untuk mengurangi populasi industri di Amerika Serikat. Para ahli telah mendokumentasikan kemerosotan ekologis, dan kelompok pengawas seperti Sierra Club dan Friends of the Earth berkomitmen untuk tindakan politik dan sosial. Selanjutnya adalah teknologi. Inti dari kapitalisme pasar adalah dinamisme yang mentolerir destruktif kreatif teknologi sebagai harga kemajuan. Transistor melukai industri tabung, vakum, mobil melukai rel kereta api, televisi melukai surat kabar, internet melukai media cetak lama. Ketika industri lama melawan atau mengabaikan teknologi baru, mereka akan menurun. Selanjutnya adalah politik hukum. Lingkungan politik dan hukum terdiri dari hukum, lembaga pemerintah, dan kelompok tekanan yang mempengaruhi organisasi dan individu. Terkadang ini menciptakan peluang bisnis baru. Undang-undang daur ulang wajib meningkatkan industri daur ulang dan meluncurkan puluhan perusahaan baru yang membuat produk dari bahan daur ulang. Di sisi lain, pemerintah luar negeri dapat memberlakukan undang-undang atau mengambil tindakan menciptakan ketidakpastian dan bahkan kebingungan bagi perusahaan. Selanjutnya, pengukuran perkiraan dan permintaan. Ukuran permintaan pasar. Perusahaan dapat menyiapkan 90 jenis perkiraan permintaan untuk 6 tingkat produk yang berbeda, yaitu 5 tingkat ruang dan 3 periode waktu. Perusahaan mungkin memperkirakan permintaan jangka pendek untuk memesan bahan baku, merencanakan produksi, meminjam uang tunai. Ini mungkin memperkirakan permintaan regional untuk memutuskan apakah akan mengatur distribusi regional. Ada banyak cara produktif untuk memecah pasar. Yang pertama adalah pasar potensial. Adalah set konsumen dengan tingkat minat yang cukup dalam penawaran pasar. Yang kedua adalah pasar yang tersedia. Adalah seperangkat konsumen yang memiliki minat pendapatan dan akses ke penawaran tertentu. Dan yang ketiga adalah target pasar. Adalah bagian dari pasar yang tersedia yang memenuhi syarat yang diputuskan perusahaan untuk dikejar. Dan yang keempat, pasar yang ditembus adalah seperangkat konsumen yang membeli produk perusahaan. Kosakata untuk pengukuran permintaan. Yang pertama, permintaan. Permintaan pasar, total volume yang akan dibeli oleh grup pelanggan dalam area geografis, periode waktu, dan lingkungan pemasaran di bawah program pemasaran yang ditentukan. Permintaan perusahaan, perkiraan pangsa permintaan pasar perusahaan pada tingkat alternatif upaya pemasaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, perkiraan penjualan. Perkiraan penjualan di pasar. Hanya satu tingkat pengeluaran permasalahan industri yang benar-benar akan terjadi. Perkiraan penjualan perusahaan. Tingkat penjualan yang diharapkan berdasarkan rencana pemasaran yang dipilih dan lingkungan pemasaran yang diasumsikan. Potensi pasar. Batas yang didekati oleh permintaan pasar karena pengeluaran pemasaran industri mendekati tak terbatas untuk lingkungan pemasaran tertentu. Potensi perusahaan. Batas yang didekati oleh permintaan perusahaan karena upaya pemasaran perusahaan meningkatkan relatif terhadap pesaing. Memperkirakan permintaan saat ini. Hal-hal eksekutif pemasaran ingin memperkirakan. Yang pertama adalah total potensi pasar. Total potensi pasar. Total potensi pasar adalah penjualan maksimum yang tersedia untuk semua perusahaan dalam industri selama periode tertentu di bawah tingkat upaya pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. Cara umum untuk memperkirakan total potensi pasar adalah dengan melipat gandakan jumlah potensi pembeli dengan jumlah rata-rata setiap pembelian dan kemudian dengan harga. Selanjutnya adalah potensi pasar area.
Potensi pasar area. Karena perusahaan harus mengalokasikan anggaran pemasaran, mereka secara optimal di antara wilayah terbaik mereka. Mereka perlu memperkirakan potensi pasar dari berbagai kota, negara bagian, dan bangsa. Dua metode utama adalah metode penumpukan pasar, digunakan terutama oleh pemasar bisnis, dan metode indeks beberapa faktor yang digunakan terutama oleh pemasar konsumen. Dan yang ketiga adalah total penjualan industri. Metode penumpukan pasar menyerukan untuk mengidentifikasi semua pembeli potensial di setiap pasar dan memberikan potensi pembelian mereka. Ini menghasilkan hasil yang akurat jika kita memiliki daftar semua pembeli potensial dan memperkirakan yang baik tentang apa yang akan dibeli masing-masing. Sayangnya informasi ini tidak selalu mudah untuk dikumpulkan. Pertimbangan perusahaan alat mesin yang ingin memperkirakan potensi pasar area untuk mesin bubut kayunya di daerah Boston. Langkah pertamanya adalah mengidentifikasi semua pembeli potensial mesin bubut kayu di daerah tersebut, terutama perusahaan manufaktur yang membentuk atau rem kayu sebagai bagian dari operasi mereka. Dan yang selanjutnya adalah pangsa pasar. Selain memperkirakan potensi total dari potensi area, sebuah perusahaan perlu mengetahui penjualan industri yang sebenarnya terjadi di pasarnya. Ini berarti mengidentifikasi pesaing dan memperkirakan penjualan mereka. Asosiasi perdagangan industri akan sering mengumpulkan dan menerbitkan total penjualan industri. Meskipun biasanya tidak mencantumkan penjualan perusahaan individu secara terpisah, namun dengan informasi itu, setiap perusahaan dapat mengevaluasi kinerjanya sendiri terhadap industri. Jika penjualan perusahaan meningkat sebesar 5% setahun dan penjualan industri meningkat sebesar 10%, perusahaan kehilangan relatif berdiri di industri. Memperkirakan permintaan masa depan. Semua perkiraan dibangun di salah satu dari tiga basis informasi: apa yang dikatakan orang, apa yang dilakukan orang, atau apa yang telah dilakukan orang. Menggunakan apa yang dikatakan orang membuat survei. Yang pertama adalah niat pembeli, kedua adalah komposit pendapatan kekuatan penjualan, dan yang ketiga adalah pendapat para ahli. Membangun ramalan tentang apa yang orang lakukan berarti menempatkan produk ke pasar uji untuk mengukur respon pembeli. Untuk menggunakan dasar akhir, apa yang telah dilakukan orang, perusahaan menganalisis catatan perilaku pembelian di masa lalu atau menggunakan analisis seri waktu atau analisis permintaan statistik. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya selamat sore Bu Olive dan selamat sore teman-teman. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Uma Syariatul Jannah. Selanjutnya ada kasus yang berhubungan dengan menangkap wawasan pemasaran, yaitu tentang Microsoft. Microsoft adalah perusahaan perangkat lunak paling sukses di dunia. Bill Gates dan Paul Allen mendirikannya pada tahun 1975 dengan misi asli memiliki komputer di setiap meja, di setiap rumah, menjalankan perangkat lunak Microsoft. Saat ini, Microsoft adalah perusahaan paling berharga kelima di dunia dan memiliki nilai merek 61,2 miliar dolar. Pada awal 1980-an, Microsoft mengembangkan sistem operasi DOS untuk komputer IBM. Perusahaan memanfaatkan keberhasilan awal ini untuk menjual perangkat lunak ke produsen lain dengan cepat menjadi pemain utama di industri ini. Upaya periklanan awal mengkomunikasikan rangkaian produk perusahaan dari DOS ke Excel dan Windows dan bersatukan dengan mereka di bawah merek Microsoft. Microsoft go public pada tahun 1986 dan tumbuh luar biasa selama dekade berikutnya ketika sistem operasi Windows dan Microsoft Office lepas landas. Pada tahun 1990, Microsoft meluncurkan Windows 3.0 versi sistem operasinya yang sepenuhnya dirubah, termasuk aplikasi seperti manajer file dan manajer program yang masih digunakan saat ini. Itu adalah kesuksesan instan. Microsoft menjual lebih dari 10 juta salinan perangkat lunak dalam waktu 2 tahun, pencapaian fenomenal pada masa itu. Selain itu, Windows 3.0 menjadi sistem operasi pertama yang diinstal sebelumnya pada PC tertentu, menandai tonggak utama lain untuk industri dan untuk Microsoft. Sepanjang 1990-an, upaya komunikasi Microsoft meyakinkan bisnis tidak hanya bahwa perangkat lunak adalah pilihan terbaik, tetapi juga bahwa itu harus sering ditingkatkan.
Microsoft menghabiskan jutaan iklan majalah dan menerima dukungan dari majalah komputer teratas di industri ini, menjadikan Microsoft Windows dan Office perangkat lunak yang harus memiliki waktunya. Slogan 1998, "Where do you want to go today?" dipromosikan bukan produk Microsoft individu seperti Windows 98, melainkan perusahaan itu sendiri, mengkomunikasikan bahwa Microsoft dapat membantu memberdayakan perusahaan dan konsumen. Selama pertengahan 1990-an, Microsoft memasuki perang browser yang terkenal ketika perusahaan berjuang untuk menemukan tempat mereka selama booming internet. Menyadari apa produk yang baik Netscape miliki di browser Navigator 1995, Microsoft meluncurkan sendiri Internet Explorer akhir tahun yang sama. Pada tahun 1997, Explorer telah meraih 18% dari pasar. Selama 5 tahun ke depan, Microsoft mengambil 3 langkah besar untuk menyalip Netscape. Pertama, ia menggabungkan Internet Explorer dengan produk Office-nya yang mencakup Excel, Word, dan PowerPoint. Ini berarti bahwa konsumen yang menginginkan MS Office secara otomatis menjadi pengguna Internet Explorer juga. Kedua, Microsoft bermitra dengan AOL yang membuka pintu bagi 5 juta konsumen baru hampir dalam semalam. Ketiga, Microsoft menggunakan kantong dalamnya untuk memastikan bahwa Internet Explorer telah tersedia gratis. Pada dasarnya, memotong pasokan udara Netscape. Pada 2002, pangsa pasar Netscape telah jatuh ke lemah lembut 4%. Perjuangan Microsoft untuk menjadi pemimpin browser bukan tanpa kontroversi. Beberapa orang menganggap bahwa perusahaan itu memonopoli industri. Akibatnya, Microsoft menghadapi tuduhan antitrust pada tahun 1998 dan banyak tuntutan hukum berdasarkan taktik pemasarannya. Selain biaya, saham perusahaan lepas landas, memuncak pada tahun 1999 di $60 per saham. Microsoft terus merilis produk baru, termasuk Windows 2000 pada tahun 2000 dan Windows XP pada tahun 2001. Ini juga meluncurkan Xbox pada tahun 2001, menandai pintu masuknya ke industri game bernilai miliaran dolar. Selama beberapa tahun ke depan, harga saham Microsoft jatuh lebih dari $40 per saham karena konsumen menunggu sistem operasi berikutnya dirilis. Selama waktu ini, Apple membuat comeback yang kuat dengan konsumen produk ramah seperti komputer Mac, iPod, iPhone, dan iTunes. Apple juga meluncurkan kampanye pemasaran yang sukses berjudul Get a Mac, yang menampilkan karakter Mac yang cerdas, kreatif, dan mudah bersama karakter PC yang culun, rentan virus, dan tegang. Kampanye Apple berhasil mengkonversi banyak konsumen dan menodai citra merek Microsoft. Pada tahun 2007, Microsoft meluncurkan sistem operasi Vista ke harapan besar, namun itu diganggu oleh bug dan masalah, dan saham dan citra perusahaan terus meluncur, dibantu oleh resesi di seluruh dunia 2008-2009. Sebagai tanggapan, Microsoft membuat kampanye berjudul Windows Hidup Tanpa Dinding untuk membantu mengubah citranya. Pesan barunya bahwa komputer dengan perangkat lunak Microsoft lebih hemat biaya daripada kompetisi, beresonansi dengan baik dalam resesi. Microsoft juga meluncurkan serangkaian iklan yang membanggakan saya PC dan menampilkan berbagai individu yang membanggakan diri menjadi pemilik PC, berharap untuk meningkatkan moral karyawan dan loyalitas pelanggan. Pada tahun 2009, Microsoft meluncurkan Windows 7, sistem operasi yang ditingkatkan dengan kampanye
Windows 7 adalah ide saya. 4 tahun kemudian, perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 30 toko seperti Apple di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Jonathan Adasek, General Manager Communication Strategy, menjelaskan, kami telah menyambut lebih dari 15 juta pelanggan dan menghitung sejauh ini dan telah belajar banyak dari mereka. Memiliki koneksi langsung ini ke pelanggan kami telah benar-benar membantu kami lebih memahami kebutuhan teknologi mereka. Travis Walter, manajer umum format toko internasional dan baru Microsoft, setuju. Secara pribadi, Anda mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda dan itu adalah salah satu yang sangat kami senang untuk memberikan. Ketika Anda melihat teknologi, kami secara langsung ketika Anda dapat menyentuh dan merasakan lampu mati. Setelah resesi berakhir, citra dan saham Microsoft mulai pulih. Berkat keberhasilan toko retailnya, pemasaran yang efektif, dan berbagai peluncuran produk baru, Microsoft mengejar posisi dominan Google di pasar pencarian, misalnya dengan mesin pencari bernama Bing, dan memasuki industri seluler yang berkembang dengan sistem operasi seluler Windows Phone-nya. Ekspansi 2011 perusahaan ke ponsel pintar mengejutkan banyak analisis, tetapi Microsoft berharap ponsel pintar dan OS Windows Phone akan menempa koneksi yang kuat dengan konsumennya di seluruh dunia. Ini melanjutkan momentum inovasinya pada tahun 2012 dengan peluncuran Windows 8, Windows 8 Phone, dan komputer yang disebut Surface Tablet. Tablet ini mengesankan konsumen dengan keyboardnya yang dapat dilepas yang juga berfungsi sebagai penutup pelindungnya. Saat ini Microsoft menawarkan berbagai produk perangkat lunak, seluler, dan hiburan rumah. Produknya yang paling menguntungkan terus menjadi Microsoft Windows dan Microsoft Office, yang menghasilkan sekitar 80% dari pendapatan tahunannya, 86 miliar dolar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih.